Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, semoga anak-anak semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini anak-anak sudah memasuki kelas 4 ya. Masuki kelas 4 ya. Ustadz harapkan anak-anak semakin mudah untuk diatur, semakin mudah untuk beribadah kepada Allah ya, semakin baik ya, semakin soleh, semakin taat kepada orang tua. Baik anak-anak, Ustadz di sini akan menyampaikan pembelajaran secara daring karena sementara ini karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka, maka yang bisa kita usahakan untuk supaya pembelajaran tetap berjalan yaitu dengan pembelajaran jarak jauh. Sebelum pembelajaran Ustadz mulai, perlu Ustadz sampaikan mulai kelas 4 tahun pelajaran 2020-2021 ya, untuk wali kelas ya sekarang adalah Ustadz Adam ya. Ustadz sampaikan ya, semoga Ustadz selalu dipermudah oleh Allah dalam mengemban amanah ini ya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, Ustadz ingatkan ya, jangan lupa anak-anak selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya ujian berupa COVID ya, virus COVID-19 ini segera berakhir. Dan Ustadz ingatkan kembali untuk buku amal yaumi ya, jangan lupa untuk bisa terus diisi ya, jangan sampai lupa. Ya, kita masuk ke dalam pembelajaran ya. Kali ini Ustadz akan menyampaikan pelajaran mata pelajaran fikih ibadah ya. Fikih ibadah di kelas 4 ya. Di kelas 4 ini masuk ke bab yang pertama, yaitu pembahasan terkait dengan zakat fitri ya, atau zakat fitrah ya. Bab yang pertama bisa anak-anak lihat di dalam buku paket ya. Bab yang pertama halaman 1 ya. Di situ tertuliskan pelajaran pertama tentang zakat fitri ya. Nah, untuk hari ini materi pembelajaran Ustadz akan menyampaikan dua materi pembelajaran ya. Yang pertama yaitu pengertian zakat ya, pengertian zakat. Materi yang selanjutnya yang kedua atau B yaitu materi tentang macam-macam zakat. Jadi hari ini kita akan belajar dua materi tersebut. Yang pertama yaitu pengertian zakat, sedangkan yang kedua macam-macam zakat. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas terlebih dahulu untuk materi yang pertama yaitu pengertian zakat ya. Langsung kepada pengertian zakat secara bahasa ya. Jadi pengertian di dalam ilmu fikih itu setiap pengertian
ya, kebanyakan atau hampir seluruhnya ada 2 poin, ya. Pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Adapun pengertian zakat secara bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Ya, ini bisa anak-anak pilih salah satu ketika ada pertanyaan secara bahasa zakat, berarti bisa anak-anak jawab bersih, bisa juga suci, subur, berkat, dan berkembang. Itu pengertian zakat secara bahasa. Adapun pengertian zakat secara istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Ya, ini jelas pengertian secara istilah. Coba anak-anak perhatikan betul, ya. Pengertian zakat baik zakat secara bahasa maupun secara istilah. Ya, kalau zakat secara bahasa tadi kan jelas, ya, bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Kalau secara istilah apa? Ya, mengeluarkan sebagian harta tertentu, ya, harta tertentu, harta yang kita miliki tentunya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Ya, kita lanjutkan. Mengeluarkan zakat, ya, itu hukumnya wajib. Ya, tentunya wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Insya Allah besok akan lebih dalam kita pelajari di pembahasan selanjutnya. Pada intinya mengeluarkan zakat ini hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, perlu Ustaz sampaikan juga bahwa zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Ya, jadi tahun kedua setelah Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi setelah Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, setelah 2 tahun peristiwa hijrahnya, barulah perintah wajibnya zakat ini, ya, diturunkan. Nah, adapun dasar diwajibkannya zakat, ya, ataupun dalil, ya, dalil diwajibkannya zakat, mengeluarkan zakat terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke 277. Nah, bisa anak-anak lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke 277 atau di dalam buku paket juga ada. Di situ bisa anak-anak buka di halaman 5, ya. Ustaz bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa ata'uz zakata lahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya, ya, ini artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu salah satu dalil, ya, untuk mendasari bagaimana diwajibkan mengeluarkan zakat. Dan selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan macam-macam zakat. Ya, kalau tadi yang pertama, poin yang pertama pembahasan terkait pengertian zakat, adapun yang B ataupun yang kedua adalah macam-macam zakat. Ya, di dalam
Islam zakat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Apa itu zakat mal? Anak-anak sudah tahu? Ya. Kalau yang sudah tahu alhamdulillah, kalau yang belum tahu mari kita pelajari ya. Yang pertama ya, jenis zakat yang pertama ataupun macam zakat yang pertama yaitu zakat fitri atau zakat fitrah. Ya. Apa itu zakat fitri? Zakat fitri yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak terbitnya fajar Idul Fitri hingga menjelang sholat Id. Ini waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat, yaitu sejak terbitnya Idul Fitri, fajar Idul Fitri ya. Jadi ketika terbit fajar Idul Fitri ya, sebelum anak-anak sholat Id ya, hingga menjelang sholat Id. Nah, antara itu waktu yang paling afdal. Nah, untuk mengeluarkan zakat fitri. Ya, adapun zakat fitri itu harus berupa makanan pokok. Ya, ketika di daerah kita makanan pokok yang biasa kita makan berupa beras, ya harus kita keluarkan berupa beras. Mungkin kalau di daerah lain makanan pokoknya gandum atau sagu, ya harus mengeluarkan sesuai ya makanan pokok di daerah tersebut. Kalau di daerah kita tentunya ya beras. Jadi zakat fitri harus kita keluarkan berupa makanan pokok kalau di daerah kita, yaitu beras ya. Yang selanjutnya zakat fitri ya bisa disebut juga dengan zakat badan ya. Jadi nama lain dari zakat fitri itu adalah zakat badan. Itu yang pertama, macam zakat yang pertama yaitu zakat fitri. Baik, kita lanjutkan macam zakat yang kedua. Jenis zakat yang kedua yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat tertentu dan dapat dibayarkan kapan saja. Pada intinya ketika zakat mal itu sudah mencapai syarat-syaratnya apa saja nanti kita akan pelajari di pembahasan selanjutnya. Kita akan perdalam di pembahasan selanjutnya ya. Nanti syarat-syaratnya ada ya, siapa saja yang wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, zakat mal disebut juga dengan zakat harta ya. Jadi zakat mal ini bisa juga disebut dengan zakat harta. Baik anak-anak, mungkin untuk pembahasan kita ya di pembelajaran ini cukup Ustadz titik poinkan pada dua pembahasan tersebut, yaitu yang pertama adalah pengertian zakat ya. Tadi apa? Zakat pengertian secara bahasa maupun istilah pengertian zakat ya. Adapun macam-macam zakat sudah Ustaz sampaikan globalnya ya, yaitu ada zakat fitri, ada zakat mal, pengertian zakat fitri, pengertian zakat mal ya, itu sudah Ustaz terangkan. Adapun nanti penjelasan secara terperinci akan kita bahas di pembahasan selanjutnya insyaallah. Baik, sebelum Ustadz akhiri ada beberapa soal yang harus anak-anak kerjakan ya. Ini ada latihan soal ya, Ustadz beri 5 soal ya, bisa anak-anak kerjakan di buku tulis fikih ibadah. Baik, untuk soal yang pertama langsung saja Ustadz bacakan. Soal yang pertama, secara bahasa zakat berarti titik-titik. Nah, tadi saya terangkan ya, secara bahasa itu zakat artinya apa? Boleh disebutkan semuanya, boleh salah satu, silakan. Yang kedua, jelaskan pengertian zakat menurut istilah. Nah, tadi kan ada
ada pengertian zakat menurut bahasa, ada pengertian zakat menurut istilah. Silakan dituliskan. Yang ketiga, soal yang ketiga, sebutkan 2 macam zakat. Ya, dalam Islam zakat dibagi menjadi 2 macam. Apa? Silakan dituliskan, dijawab di buku tulis. Soal yang keempat, perintah zakat terdapat pada Quran surat titik-titik ayat titik-titik. Nah, tadi juga sudah Ustadz bacakan, sudah Ustadz sampaikan ya, baik ayatnya maupun artinya sudah Ustadz sampaikan. Yang terakhir, soal nomor 5, zakat fitri atau fitrah atau bisa juga disebut dengan zakat ya, tadi disebut juga dengan zakat titik-titik ya, nama lain atau sebutan lain dari zakat fitri tadi zakat apa. Nah, selanjutnya sedangkan zakat mal disebut juga dengan zakat titik-titik ya, itu ada 2, silahkan dijawab ya, nanti silahkan dijawab di buku tulis. Setelah itu bisa difoto dan dikirim ke nomornya Ustadz. Baik anak-anak, Ustadz kira cukup untuk pembelajaran kita di hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat terutama bagi diri Ustadz pribadi dan khususnya pada anak-anak semuanya ya, terkait dengan zakat pengertian umum ya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ya sangat bisa kita pahami ya, dengan tadi ukuran anak-anak bisa menjawab soal ya. Baik, mungkin sementara ini yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya Ustadz minta maaf. Ustadz akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.